Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Jayapura. Kapolres Jayapura mendatangi lokasi kejadian perampokan pedagang emas di Jalan Hanurata, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Polisi belum mengetahui pasti motif dari perampokan yang berujung penghilangan nyawa tersebut. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Nasruddin alias Aci, pria paruh baya berusia sekitar 44 tahun. Nasruddin lahir pada tanggal 1 Juli 1976 di Balombong. Nasruddin merupakan seorang pengusaha sukses. Ia sukses membangun bisnis emas di daerah Papua. Tidak hanya itu, ia juga membangun stor perhiasan dengan nama Toko Emas Bintang Cendrawasih di Arso. Toko emas milik Nasruddin ini cukup terkenal dan sudah banyak memiliki pelanggan. Kehidupan Nasruddin tidak semulus bisnisnya. Nasruddin sempat memiliki seorang istri bernama Yeyen Sanur, namun akhirnya berpisah. Tak lama setelah itu, ia menikah kembali dengan seorang perempuan cantik yang cukup muda serta usia yang terpaut cukup jauh darinya. Virgita Legina Helu, usianya masih 25 tahun. Mereka berdua tinggal di Jalan Garuda, Kabupaten Kerom, Papua. Sebelum menikah dengan Nasruddin, Virgita ini dulunya tinggal di pesisir laut Jayapura. Singkat cerita, meskipun pernikahan mereka belum lama, Nasruddin sangat memanjakan istrinya. Semua kemauan Virgita selalu Nasruddin turuti, mulai dari operasi-operasi kecantikan di dokter-dokter ternama, bahkan make up serta alat-alat kecantikan milik Virgita semuanya barang import yang harganya cukup fantastis, mulai dari lipstik harga 1 jutaan hingga 9 jutaan yang ia beli impor. Nasruddin tidak masalah dengan kebiasaan-kebiasaan itu, yang terpenting adalah kebahagiaan sang istri. Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam setengah 5 waktu Indonesia Timur, Nasruddin bersama sang istri keluar dari rumah menggunakan mobil Honda Jazz warna merah. Mereka berdua hendak menuju kota Jayapura untuk memeriksakan mata Virgita yang sedang sakit. Perjalanan menuju dokter spesialis mata itu berjalan dengan lancar dan aman. Setelah selesai memeriksakan matanya sekitar jam 9 malam, Virgita serta Nasruddin dari kota Jayapura langsung bertolak ke rumah. Perjalanan pulang ini, Nasruddin melewati Jalan Hanurata, Balai Distrik Muara Tami. Disinilah tiba-tiba Nasruddin berhenti. Virgita yang pada saat itu sedang tertidur pula sontak langsung terbangun. Nasruddin dan Virgita kaget melihat mereka diancam dengan pisau oleh 4 orang tak dikenal yang juga menggunakan kendaraan roda 4. Namun di situ mereka berdua tidak mengetahui pasti jenis kendaraan yang digunakan para pelaku perampokan tersebut, karena pada saat itu keadaan sudah sangat gelap. Tidak lama setelah itu, Virgita diseret keluar dari dalam mobil dan dimintai barang-barang berharganya. Virgita dan juga Nasruddin menolak. Karena kekeh menolak, kemudian mereka berdua langsung dianiaya oleh para pelaku dengan menggunakan benda tajam. Virgita yang saat itu masih sadar hendak melindungi suaminya yang sudah jatuh tersungkur dengan luka pada leher belakang. Ia juga terkena benda tajam yang mengakibatkan luka pada tangan kanan. Singkat cerita, melihat Nasruddin yang sudah tak sadarkan diri dengan luka parah, perampok itu kemudian melarikan diri dengan menggunakan kendaraan roda 4 yang mereka bawa, dan juga mereka membawa tas hitam milik Virgita.
Sekitar 20 menit kemudian, Kapolsek Muara Tami AKP Jubelina Wali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kasus penganiayaan di Jalan Hanurata. AKP Jubelina langsung menghubungi piket Polsek Muara Tami untuk segera merespon TKP. Setelah mendapat laporan, anggota Polsek Muara Tami yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli langsung merespon informasi dari Kapolsek Muara Tami untuk segera mendatangi TKP. Ibda Darwis tiba di TKP dan mengamankan TKP. Anggota patroli Polsek Muara Tami dipimpin Kanit Patroli Ibda Darwis. Ibda Darwis tiba di TKP dan segera mengamankan TKP. Selanjutnya ia menghubungi mobil jenazah Rumah Sakit Bayangkara dan piket identifikasi Polresta Jayapura Kota. Kemudian mereka segera membawa Nasrudin dan istrinya ke Rumah Sakit Ramela. Di tempat kejadian perkara tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa masker, sepatu, korek api warna kuning, puntung rokok, pinang, uang tunai, serta botol parfum dan juga tas hitam milik Nasrudin. Tak membutuhkan waktu lama bagi Kapolres Jayapura untuk mengetahui siapa pelaku di balik perampokan serta pembunuhan ini. Ia adalah seorang laki-laki muda berkebangsaan Afghanistan bernama Mahdi Mehran. Ia merupakan pemegang kartu izin tinggal terbatas atau KITAS. Mahdi masuk ke Papua pada tanggal 25 November 2020 dan ia juga mengatakan masuk ke Indonesia sejak Juli 2019. Sedangkan dokumen keimigrasian lainnya seperti paspor masih dalam pengecekan. Setelah ditelusuri, ternyata Mahdi terdaftar memiliki KITAS yang dikeluarkan kantor imigrasi Jakarta Utara. Mahdi kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian di Bandara Sentani saat akan terbang meninggalkan Papua. Setelah selesai diinterogasi, terkuat fakta yang sebenarnya bahwa Mahdi memiliki hubungan spesial dengan Virgita Legina Helu, istri Nasrudin. Hal ini juga diperkuat oleh beberapa saksi yang mengatakan bahwa semasa Nasrudin masih hidup memang Virgita pernah dipergoki berselingkuh dengan seorang laki-laki. Namun Nasrudin memaafkannya. Tidak hanya itu saja, ternyata dalang dibalik pembunuhan ini adalah istri Nasrudin sendiri. Setelah diinterogasi oleh polisi, Virgita mengaku pembunuhan terhadap suaminya sudah ia rencanakan bersama Mahdi sejak bulan Januari lalu. Namun baru di bulan Juni inilah terrealisasi. Virgita dan Mahdi mengaku sebelum mereka melakukan aksinya itu mereka telah berkomunikasi terlebih dahulu. Mereka berdua sempat bertemu di mall sebelum akhirnya Virgita bertolak dari Jayapura. Kapolres Jayapura juga menjelaskan mereka sudah membuat skenario pembunuhan seakan-akan ini adalah perampokan. Menurut keterangan kepolisian, perselingkuhan yang terjadi antara Virgita dan Mahdi sudah terjalin sejak Januari 2021. Diketahui Virgita kerap memberikan sejumlah uang kepada Mahdi yang belum memiliki pekerjaan tetap. Bahkan Virgita juga diketahui sudah memenuhi kehidupan sehari-hari pria asal Afghanistan tersebut selama keduanya menjalin hubungan asmara. Polisi juga menduga bahwa motif Mahdi kepada Virgita hanyalah alibi cinta, namun dijadikan ATM berjalan saja. Di sisi lain, ternyata pada Minggu 13 Juni 2021, ada salah satu saksi juga sempat bertemu dengan Mahdi di kafe Sotija. Mahdi sedang duduk di meja tato. Mahdi membuka obrolan dengan seorang saksi dan menceritakan bahwa keberadaannya di Jayapura tak lain hanya untuk urusan bisnis saja. Tidak hanya itu, tiba-tiba Mahdi juga mengatakan bahwa ia sedang mencoba mengabadikan tato yang tergores di tangannya dalam sebuah frame. Kalimat yang ia rangkai menjadi tato adalah simbol love dengan singkatan
VLH. Hal ini selaras dengan dugaan polisi bahwa huruf yang ditato oleh Mahdi adalah singkatan dari nama panjang Virjita. Akhirnya dari semua pemeriksaan polisi menetapkan 2 tersangka, yaitu Mahdi dan juga Virjita yang merupakan istri Nasruddin. Hasil pemeriksaan penyidik menetapkan yang bersangkutan Mahdi dan Virjita sebagai tersangka sesuai pasal 340 Undang-Undang KUHP dengan ancaman minimal hukuman 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Sedangkan setelah aksi perampokan dan penghilangan nyawa itu, jenazah Nasruddin segera diterbangkan dari Jayapura ke Sulawesi Selatan, kampung halamannya, dan segera dimakamkan di sana. Itulah kasus yang berasal dari Jayapura. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.